Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan mengasihi kami. Dan ampuni kami jika sepanjang menjalankan kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini dari Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Daniel pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28, tapi saya akan membaca hanya ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Bapak Ibu dan Saudara-saudari silahkan membaca ayat pertama hingga selesai masing-masing ya, di rumahnya sendiri-sendiri atau dimanapun. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28 yang saya bacakan mulai dari ayat yang 26 yang berbunyi demikian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mengambil waktu untuk mengingat, merenungkan, merefleksikan apa saja pertolongan Tuhan yang masih sangat teringat di dalam kehidupan kita. Ya pasti pertolongan Tuhan sangat banyak, tapi coba diingat satu atau dua pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan, diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita, yang masih teringat sampai saat ini. Silahkan direnungkan dan diingat-ingat. Nah, coba Bapak Ibu renungkan, ingat-ingat, dan hayati kembali. Ketika Tuhan menolong Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah hanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian saja yang ditolong? Mari direnungkan, ya ini kan bisa sambil di pause ya YouTube-nya. Mari direnungkan apakah ada orang lain yang kira-kira juga mendapat pertolongan bersama-sama ketika Bapak Ibu dan Saudara-saudari mendapat pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan yang luar biasa ini yang akan kita hayati bersama dalam Daniel pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-28. Kita semua, saya asumsikan kebanyakan dari kita sudah mengetahui kisah tentang Daniel. Yang paling terkenal dari Daniel adalah Daniel dalam ketaatannya kepada Tuhan dimasukkan ke dalam gua singa, dan ketika waktunya dikeluarkan Daniel tidak terluka sedikit pun. Dia bisa bebas dari gua singa dalam keadaan hidup, dalam keadaan selamat. Ini adalah kisah yang sering didengarkan dan diketahui. Nah, tetapi kalau kita baca di ayat 26 sampai ke 28, ini adalah tentang surat yang diberikan Raja Darius. Jadi ketika itu rajanya sudah ganti, pemerintahannya berganti-ganti. Waktu itu pemerintah negara yang menguasai waktu itu Raja Darius itu disebut orang Media. Nah, Raja Darius yang saat itu menguasai memberikan kepercayaan kepada beberapa orang. Kita bisa baca di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tentang bagaimana Raja Darius memberikan jabatan ke beberapa orang, termasuk kepada Daniel yang membawahi banyak orang. Daniel ini melebihi para pejabat dan para wakil raja itu bahkan. Jadi jabatannya sangat tinggi. Nah, Raja Darius ini sebenarnya sangat menyukai kinerja dan pribadi seorang Daniel. Tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupannya, Raja Darius itu dihasut oleh banyak orang untuk membuat peraturan atau undang-undang bahwa semua harus menyembah atau larangan untuk menyembah kepada dewa-dewa kecuali kepada raja, pada dewa atau pada manusia kecuali pada raja. Ini ada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Jadi ada dalam waktu 30 hari orang nggak boleh minta pertolongan pada orang lain ataupun kepada dewa atau pada Tuhan selain kepada raja itu sendiri. Dan Raja Darius setuju dan dia membuat peraturan itu. Nah, kemudian orang-orang yang tidak suka kepada Daniel, itu kan orang-orang yang menghasut Raja Darius itu tadi sebenarnya menggunakan undang-undang itu untuk menjebak Daniel, karena mereka tahu bahwa Daniel itu
punya satu hal yang bisa diserang, yaitu ketaatannya kepada Tuhan. Akhirnya ketika larangan itu keluar, Daniel tetap menyembah kepada Tuhan walaupun itu sudah dibuat. Di ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah tersebut, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi benar saja walaupun ada larangan seperti itu, selama 30 hari nggak boleh melakukan, tapi Daniel tetap taat kepada Tuhan. Akhirnya orang-orang yang tidak suka pada Daniel tadi melaporkan kepada raja, dan mau tidak mau raja harus menangkap Daniel untuk dimasukkan ke gua singa. Padahal raja ini sebenarnya sangat sayang, jadi dia berusaha menolong Daniel. Ada di ayat ke-15, bahkan sampai matahari masuk, raja itu tadi masih berusaha untuk menolong Daniel. Dan bahkan di ayat yang ke-19, berpuasalah si Raja Darius tadi karena sangat sedih hatinya ketika melihat Daniel harus menerima hukuman. Ya sudah, tapi dihukum. Nah, setelah dihukum, kemudian pagi-pagi ketika hukumannya sudah selesai, Raja Darius itu langsung datang ke pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Jadi raja ini langsung ingin melihat keadaan Daniel, dan benar saja Daniel itu selamat. Karena di ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-17, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi Raja Darius itu berharap bahwa Daniel ini diselamatkan oleh Tuhan, dan benar saja dia diselamatkan oleh Tuhan. Maka dalam kegembiraan dan sukacitanya karena melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong Daniel, Raja Darius mengirimkan surat perintah supaya semua orang yang ada di bawah kuasanya menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, pada hari ini kita menyaksikan bahwa orang yang mendapatkan pertolongan bukan hanya Daniel saja, tetapi Raja Darius adalah orang yang berikutnya yang ditolong. Kenapa? Karena melalui pengalaman atau kisahnya Daniel tadi, Raja Darius bisa mengenal Tuhan. Dia bisa tahu siapa Tuhan dan bagaimana kuasa serta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daniel. Dan dia pun menjadi menyembah Tuhan. Bukan hanya Raja Darius, tetapi orang-orang yang juga diminta untuk menyembah Tuhan juga mendapat pengenalan bersama dengan Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, ketika Tuhan menolong kita, seringkali itu bukan hanya kita yang sedang ditolong, tetapi ada juga orang lain yang secara paralel juga sedang ditolong oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, di dalam bacaan yang barusan kita renungkan, pertolongan Tuhan itu pasti, pertolongan Tuhan itu nyata, tetapi respon manusia dengan pertolongan Tuhan, kedekatan manusia dengan Tuhan itu juga bisa menyalurkan pertolongan Tuhan atau cinta kasih Tuhan ke lebih banyak orang lagi. Kalau Daniel itu diam saja, pertolongan itu hanya akan ada pada diri Daniel, tetapi karena perilakunya, pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan itu bisa disebarkan kepada banyak orang. Pertolongan Daniel yang seperti apakah yang bisa kita contoh? Yang pertama-tama adalah integritas Daniel di dalam relasinya dengan Tuhan maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Di ayat yang ke-5, kemudian para pejabat dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel ini yang pertama-tama adalah bukan hanya relasinya dengan Tuhan yang luar biasa, tetapi kehidupannya dalam melaksanakan pekerjaannya, dia sangat setia, dia tidak melakukan kesalahan, dia nggak korup, dia nggak menjilat, dia nggak berbohong, dia nggak membangkang, dia setia, dia bertanggung jawab, dan tidak ditemukan kesalahan yang bisa menjatuhkan Daniel. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mendapatkan cinta kasih Tuhan, apakah kita sanggup hidup seperti Daniel yang di dalam kehidupan kita itu setia, yang di dalam kehidupan kita ini kita bertanggung jawab, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam bulan keluarga ini ya, keluarga kita, lalu lebih besar lagi gereja kita, komunitas tempat kita bekerja, masyarakat sekitar kita, apakah kita ini bisa hidup dengan setia, apakah kita ini bisa hidup dengan bertanggung jawab dengan keterbatasan kita masing-masing. Tentu tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan dan
kekurangan, walaupun ya memang dituliskan di sini Daniel tidak memiliki kesalahan yang bisa menjatuhkannya yang dilihat orang-orang. Nah, tetapi minimal mari kita mari kita berupaya dalam hidup kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dulu nih yang terdekat ini gimana? Lalu bersama dengan orang-orang yang lebih banyak lagi bagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita, bagaimana kita hidup sebagai manusia. Ini perlu diingat lagi. Bukan berarti ketika kita tidak hidup seperti itu kita tidak mendapat pertolongan Tuhan. Itu bukan penentu apakah kita mendapat pertolongan Tuhan atau tidak. Tetapi kita ini bisa membuat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu semakin didengarkan banyak orang melalui kesaksian kehidupan kita. Walaupun sebenarnya Tuhan juga bisa pakai orang lain, tetapi kan kalau kita merespon sungguh maka hidup kita ini tidak sia-sia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sikap ketaatan Daniel kepada raja itu tidak melebihi ketaatannya kepada Tuhan. Daniel tahu bahwa yang ia lakukan itu melanggar perintah raja. Sudah jelas karena dia ini pejabat pemerintahan, nggak mungkin nggak tahu undang-undang atau keputusan yang dibuat oleh rajanya. Dan dari yang kita baca relasinya cukup dekat kok dengan Raja Darius. Nah, dia pasti tahu, tetapi walaupun begitu dia tetap berusaha menyembah kepada Tuhan. Walaupun dalam hal menyembah Tuhan ia tetap menjaga rasa hormatnya kepada raja. Dengan apa? Dia melakukan doa dan ibadah itu nggak lalu berkuar-kuar pamer-pamer aku loh ibadah aku loh, nggak perlu. Dia menjalankan ibadahnya dengan kusuk walaupun di tempat yang sepi, walaupun bukan di tempat umum dan lain-lain, dia tetap beribadah. Ketaatannya kepada raja tidak melebihi ketaatan kepada Tuhan, tetapi ketaatannya kepada Tuhan tidak membuat dia tidak menghormati rajanya. Bagi saya ini adalah sikap yang sangat yang sangat rendah hati. Karena dia taat dan menghormat pada Tuhan sebagai yang paling dihormati. Tetapi dalam hal menghormati raja, dia juga tetap menghormati. Walaupun dia harus melanggar peraturan, dia tidak kemudian melecehkan atau menyepelekan rajanya. Dan ini sangat bagi raja ini, kan kalau misalnya dia pamer ya, aku tetap ibadah, mungkin rajanya jengkel juga, gimana sih orang ini. Tapi karena raja tahu bagaimana baiknya sikap Daniel ini, raja sungguh mengasihinya. Allah mengasihinya, orang-orang mengasihinya, dan walaupun ada juga orang-orang yang tetap nggak suka. Namanya orang hidup ya, tetap ada yang suka, tetap ada yang nggak suka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan itu nggak terbatas, nggak kayak kita. Kita ini kalau kita melakukan sesuatu itu cuma bisa 1-2 hal yang kita lakukan, tetapi ketika Tuhan melakukan itu bisa banyak hal. Ketika Tuhan menolong kita, itu juga bisa sedang menolong banyak orang lain secara paralel, secara terhubung. Tapi ada juga yang nggak ada hubungannya, tapi memang Tuhan sedang menolong, ya memang sehebat itu Tuhan. Nah, maukah kita melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita untuk mempersaksikan untuk memberitakan, menyiarkan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk terus bersaksi betapa kami mendapat pertolongan dan kasih dari Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami secara khusus, di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang lain di gereja, di masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan karena pandemi masih berlangsung. Jangan hidup secara sembarangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.